Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD, yang saya hormati Ibu Dr. Widestuti MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Asas dan Falsafah Sejarah Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Baiklah, saya kembali hadir dalam paparan dalam bentuk video ini yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan paparan sebelumnya yang berjudul Asas Sejarah Olahraga dari Zaman Kuno dan Modern. Nah, materi yang saya dapatkan untuk kali ini juga masih berkaitan tentang sejarah dan budaya yang berjudul Olahraga dari Perspektif Warisan Budaya dalam Sejarah. Nah, pada paparan ini sebenarnya agak lebih universal lagi dan lebih menspesifikkan lagi dari setiap saman-saman sejarah ini. Nah, pada paparan ini juga saya menambahkan bagaimana persoalan sejarah olahraga di Indonesia dari tahap per tahap hingga terlaksananya Pekan Olahraga Nasional nantinya. Jadi inti dari pembahasan ini masih berkaitan tentang zaman prasejarah, zaman Cina kuno, zaman Mesir kuno, zaman Yunani kuno, zaman Romawi, era modern, dan Indonesia itu sendiri. Nah, pada zaman primitif, seperti yang saya sampaikan pada paparan sebelumnya, bahwa para arkeolog telah menemukan penemuan-penemuan dari peninggalan-peninggalan prasejarah seperti lukisan-lukisan dinding goa, perkakas, dan lain-lain. Sehingga para arkeolog menyimpulkan bahwa ada aktivitas-aktivitas berburu di dalamnya. Nah, sehingga pada materi yang kemudian yang ada, dan saya tambahkan sedikit bahwa ada dua aktivitas-aktivitas olahraga yang terjadi pada zaman prasejarah, yakni di mana para masyarakat purba pada saat itu melakukan aktivitas berburu untuk bertahan hidup. Nah, sehingga pada aktivitas-aktivitas berburu ini, di mana para manusia-manusia purba saat ini sangat membutuhkan bagaimana kondisi fisik yang kuat sehingga dapat menaklukkan binatang-binatang buas. Yang kedua adalah aktivitas menari, di mana aktivitas menari ini adalah sebuah media atau sebuah alat komunikasi antara kelompok yang satu kelompok yang lain. Secara tidak langsung, pada aktivitas menari ini ada sebuah aktivitas-aktivitas yang kemudian bersentuhan dengan fisik atau berkaitan dengan fisik, di mana gerakan-gerakan aerobik kemudian yang terjadi, kemudian gerakan-gerakan senam yang terjadi, sehingga aktivitas-aktivitas gerak ini bisa kita simpulkan bahwa atau kita bisa definisikan sebagai aktivitas-aktivitas olahraga dalamnya. Sehingga dapat pula kita simpulkan pada zaman purbakala ini atau zaman primitif ini atau zaman prasejarah ini bahwa pendidikan atau latihan fisik terjadi secara kultur, secara budaya atau secara praktis di dalamnya. Pada zaman Cina kuno, sebenarnya peradaban pada Cina kuno telah berlangsung sejak lama. Tapi saya hanya mengambil pada peradaban yang terakhir, yakni pada zaman dinasti Su. Nah, pada zaman Cina kuno ini terbagi beberapa dinasti. Yang saya ambil adalah dinasti Su yang terjadi pada sekitar 1660 sebelum Masehi hingga 2221 sebelum Masehi. Nah, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa pada masa ini pendidikan formal dan sekolah-sekolah itu telah ada, tapi lebih memfokuskan pada keterampilan bela diri, menari, dan memanah. Sehingga olahraga pada zaman Cina kuno ini, khususnya pada dinasti Su, itu masih erat kaitannya pada aktivitas-aktivitas produksi, militer, atau budaya-budaya ritual seperti menari. Selanjutnya, Zaman Mesir kuno. Zaman Mesir kuno adalah sebuah peradaban yang juga peradaban yang tertua yang terjadi di kisaran 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada tahun 1500 sebelum Masehi mencapai puncak kejayaannya atau puncak kebesarannya. Kebudayaan Mesir kuno ini telah berpengaruh sangat besar pada tataran atau daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, pada zaman ini pula belum ada usaha-usaha yang kemudian yang dilakukan oleh para bangsawan-bangsawan Mesir kuno untuk mempromosikan olahraga-olahraga yang mereka lakukan. Nah, secara tidak langsung
pada zaman Mesir kuno ini adalah adanya aktivitas-aktivitas olahraga seperti berburu, anggar dengan menggunakan tongkat, naik perahu sampan. Nah, karena termasuk berenang, karena berenang adalah salah satu kebiasaan masyarakat pada zaman Mesir kuno itu sendiri. Karena secara geografis atau secara geografis Mesir ini dibelah oleh Sungai Nil, sehingga bahwa masyarakat di sana telah terbiasa dengan aktivitas berenang. Sementara olahraga yang paling populer di kalangan bangsawan adalah olahraga berburu. Masuk pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini, kita kenal di zaman Yunani kuno adalah pasukan Spartan, di mana Spartan itu sendiri adalah sebuah kota yang ada di zaman Yunani kuno. Nah, diberikan pasukan ini adalah pasukan tempur atau pasukan militer yang dimiliki oleh kerajaan pada zaman Yunani kuno. Nah, pada kemiliteran yang ada, termasuk pada pasukan Spartan, ada program pendidikan yang diberikan, yakni programnya adalah berlari, melempar, berenang, gulat, tinju, dan senam. Atau secara bisa kita simpulkan bahwa aktivitas pendidikan para militer Spartan ini erat kaitannya dengan pendidikan hanya fokus pada peningkatan kualitas fisik, karena orientasinya adalah orientasi militer. Nah, selain itu, pada zaman Yunani kuno inilah yang muncul sebuah event olahraga yang dilaksanakan secara rutin pada 4 tahun sekali. Pada momentum ini adalah momentum untuk pada kegiatan ini adalah kegiatan yang dijadikan momentum untuk persembahan atau penyembahan kepada dewa-dewa kepercayaan bangsa Yunani. Selain itu adalah sebagai bentuk hiburan kepada warga-warga Yunani kuno, khususnya para bangsawan. Nah, namun event ini berhenti karena ada peperangan yang terjadi antara Romawi kuno dan zaman Yunani kuno. Nah, di mana bangsa Romawi menaklukkan bangsa Yunani, sehingga bangsa Yunani menghentikan event keolahragaan ini yang terjadi di zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman selanjutnya yaitu kerajaan Romawi. Pada zaman ini tidak jauh berbeda dengan zaman kuno yang lainnya, di mana aktivitas olahraga itu berorientasi pada aktivitas fisik yang fokusnya pada aktivitas kemiliteran untuk menguatkan fisik para pasukan militernya. Nah, olahraga paling populer atau olahraga yang paling dikenal pada zaman kerajaan Romawi yaitu gerakan pertarungan gladiator, di mana momentum ini adalah di mana para pasukan militer diadu atau saling bertarung satu sama lain untuk menunjukkan keperkasaan mereka, ketangguhan mereka. Kemudian bangsa kerajaan Romawi juga menjadikan ajang untuk menyeleksi siapa gladiator atau siapa petarung, siapa pasukan militer mereka yang paling terkuat. Nah, selanjutnya setelah zaman kerajaan kuno telah berakhir, yang diakhiri dengan zaman Romawi kuno, masuk pada zaman pertengahan, itu masa Renaissance. Zaman Renaissance berlangsung selama 2 abad, dari pertengahan abad ke-14 sampai dengan pertengahan abad ke-16. Awalnya bermula dari Italia, kemudian telah merebak ke seluruh Eropa melalui perkembangan intelektual dan pemikiran manusianya. Zaman ini juga disebut sebagai zaman kebangkitan atau zaman kelahiran atau pemulihan budaya masyarakat Eropa, di mana juga bisa disimpulkan menjadi zaman peralihan atau zaman pertengahan dari zaman pertengahan menuju ke zaman modern. Nah, yang paling dikenal dalam masa Renaissance yang berkaitan tentang olahraga yaitu salah satu tokoh, yaitu Vittorina de Feltre pada tahun 1378 sampai dengan 1446. Orang Italia yang humanis, yang berpendapat bahwa pendidikan haruslah mencakup tentang 3 aspek. Yang pertama adalah mind, kemudian body, yang ketiga adalah spirit. Nah, sehingga pada masa ini selalu menekankan bahwa adanya aktivitas yang difokuskan pada aktivitas olahraga. Kemudian
masuk kepada zaman modern. Olahraga modern mulai dilaksanakan atau mulai dipelopori kembali, yang cikal bakalnya dari event-event yang terjadi di zaman Yunani kuno. Nah, pada event olahraga zaman Yunani kuno terhenti dikarenakan adanya kekaisaran Romawi, ditaklukkannya kekaisaran Yunani oleh kekaisaran Romawi, oleh Tedius. Nah, terjadi pada tahun 393 Masehi. Nah, Olimpiade dihidupkan kembali oleh bangsawan Prancis yang bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin pada tahun 1896. Dalam kongres pada tahun 1894 yang diselenggarakan di Prancis, didirikanlah Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Dan ibu kota Yunani, Athena, dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 Masehi. Nah, selanjutnya terkait persoalan sejarah olahraga di Indonesia dan perkembangannya. Nah, pada zaman ini juga erat kaitannya tentang zaman prasejarah yang ada di Indonesia. Arkeolog juga menemukan bahwa berdasarkan penemuan-penemuan yang ada, seperti dinding gua, perkakas dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa ada aktivitas-aktivitas fisik di dalamnya, yakni aktivitas berburu, aktivitas memanah, berenang, dayung, lari, gulat, kemudian bela diri, kemudian tarian perang, kemudian memainkan senjata. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah aktivitas olahraga yang juga terjadi di Indonesia pada zaman prasejarah. Nah, selanjutnya sejarah olahraga dari masa kerajaan dan kebudayaan Islam. Nah, pada zaman kerajaan raja-raja yang ada di Indonesia tersebar di seluruh Nusantara hingga sampai pada zaman kebudayaan Islam, itu juga dikenal adanya aktivitas berburu, memanah, berkuda, dan bela diri. Ini sebuah olahraga yang sangat universal di kerajaan-kerajaan tersebut karena masih sifatnya sangat jauh dari modernitas. Nah, selanjutnya pada masa penjajahan dan pasaman kemerdekaan. Nah, setelah masuknya bangsa Belanda menjajah Indonesia, secara otomatis apa yang diketahui bangsa Belanda terkait olahraga-olahraga yang ada juga menyebar ke Indonesia melalui pasukan-pasukan militernya yang kemudian menyebar dimulai sampai ke pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia. Karena secara tidak langsung Belanda bagian dari Eropa, nah di mana pusat perkembangan olahraga secara universal itu berpusat di Eropa itu sendiri. Nah, selanjutnya pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang juga mereka mempromosikan olahraga-olahraga yang bersumber dari negaranya, yang berasal dari negaranya, seperti karate, judo, sumo, dan kendo, yang kemudian juga akan menjadi populer hingga sampai saat ini. Nah, pada zaman kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, kemudian berkembanglah olahraga di Indonesia. Mulai dari tahun 1945 sampai 1950, Indonesia mulai membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Nah, kelembagaan ini yang kemudian memfokuskan pada pengembangan atau rehabilitas fisik dan mental setelah kita dijajah oleh bangsa asing selama ratusan tahun. Bahkan bangsa Jepang atau negara Jepang menjajah kita walaupun singkat tapi dengan sangat kejamnya. Nah, pada awalnya pendidikan olahraga dan juga cara mengembangkannya, cara mengajarinya belum ditata secara rapi atau belum dicara secara sistematis, sehingga perkembangan kegiatan olahraga hanya dikembangkan melalui beberapa cara, yakni melalui pengajaran-pengajaran di sekolah dan melalui aktivitas-aktivitas olahraga yang sifatnya tradisional di pada zaman itu. Nah, pada masa-masa ini pula mulailah muncul olahraga-olahraga tradisional. Khususnya saya sendiri berasal dari Sulawesi Selatan. Olahraga yang paling dikenal di Sulawesi Selatan seperti Mak sebagai simbol-simbol ritual, seperti memainkan bola sepak takraw yang tidak terjatuh, dan beberapa olahraga-olahraga tradisional yang lainnya. Nah, setelah pada zaman kemerdekaan ada beberapa momentum historis yang kemudian sangat perlu kita pahami secara bersama, yaitu momentum Olimpiade pertama yang ingin diikuti oleh Indonesia.
Nah, setelah dibentuk pada tahun 1946, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau disingkat PORI, yang dibantu oleh Komite Olimpiade Republik Indonesia yang disingkat KORI, keduanya telah dilebur pada saat ini menjadi KONI. Nah, pada masa itu, dua lembaga itu mempersiapkan para atlet Indonesia untuk mengikuti Olimpiade musim panas ke-14 di London pada tahun 1948. Namun, pada Olimpiade tersebut, Indonesia gagal mengikuti karena bangsa Indonesia masih diragukan kedaulatannya atau kemerdekaannya. Maka diutuslah Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim, merupakan diplomat yang diusung untuk mendapatkan persetujuan oleh negara-negara lain. Namun Indonesia pada saat itu harus kecewa karena paspor yang digunakan adalah paspor Indonesia. Sementara pemerintah Inggris hanya akan mengakui jika menggunakan paspor Belanda. Namun hal ini ditolak oleh Indonesia karena atlet-atlet atau bangsa pemerintahan Indonesia pada saat itu, khususnya Soekarno, ingin mengibarkan bangsa Indonesia atau ingin mengibarkan bendera Indonesia di Olimpiade London yang diikuti oleh bangsa Indonesia nantinya. Sehingga pada momen itu dibatalkanlah Indonesia untuk mengikuti Olimpiade di London pada saat itu. Nah, pada momentum itu pula adalah menjadikan bangsa Indonesia momentum kebangkitan di olahraga itu sendiri. Setelah gagal atau tidak mengikuti Olimpiade London tersebut, maka dilaksanakanlah, berinisiatiflah lembaga-lembaga, kedua lembaga tersebut bekerjasama dengan elemen-elemen pemerintahan untuk melaksanakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 8 sampai 12 September 1948. Ini juga lah yang menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 September. Nah, itulah paparan saya yang berkaitan tentang olahraga dari perspektif warisan budaya dalam sejarah. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon saran dan kritikan dan masukan dari kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Porbe yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya Ibu Dr. Widyastuti MPD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Anip MPD selaku dosen yang sangat-sangat kami banggakan. Mohon saran dan masukannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga jaya.